Di suatu desa ada seorang ibu yang baru saja mempunyai bayi. Beberapa hari kemudian bayi itu melihat tanda-tanda aneh di kulit bayinya yang sedang tertidur. Ibu pun cemas melihat tanda tersebut dan menanyakan ke keluarganya. Mereka pun tidak tahu, keluarga pun menyuruh anaknya dibawa ke puskesmas terdekat. Perawat pun memberitahu bahwa anaknya mengalami hiperbilirubinemia. Ya Allah, kenapa ya anakku? Ibu, bapak, kenapa ya anakku? Kok seperti ini? Nanti diperiksakan di puskesmas saja, Nak. Kok seperti ini? Nenek khawatir. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, Mbak. Saya ingin memeriksakan anak saya ini, Mbak. Baik, Ibu. Setelah ini Ibu masuk dan diperiksa oleh dokter ya, Bu. Silakan masuk, Bu. Baik, Mbak. Selamat pagi, Bu. Apa keluhannya ya, Bu? Pagi, Dok. Jadi gini, warna kulit anak saya tuh aneh, warnanya kuning. Kenapa ya, Dok? Baik, saya periksa terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Dok. Dari hasil pemeriksaan, bayi ibu terkena hiperbilirubin. Hiperbilirubin ini merupakan fenomena yang terjadi pada bayi baru lahir, sehingga bayi ini kulitnya berubah menjadi warna kuning. Seperti itu, Ibu. Oh alah, seperti itu, Dok. Jadi anak saya ini mengalami hiperbilirubin. Cara mengobatinya bagaimana ya, Bu? Bayinya setiap pagi harus rutin ya, Bu, untuk dijemur agar terkena paparan sinar matahari. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Bu. Setelah mengetahui jika banyak kasus di masyarakat bayi mengalami hiperbilirubin, jadi petugas kesehatan melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat Desa Gamping di aula puskesmas. Selamat pagi, Ibu-ibu semua. Baik, Ibu-ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Heti. Saya di sini dari Puskesmas Gamping. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat di Desa Gamping ini ya, Ibu-ibu. Karena kebanyakan di sini mempunyai bayi dan anak ya, Ibu, dan banyak keluhan-keluhan yang kami dapatkan di Puskesmas Gamping. Di sini terkait tentang hiperbilirubin. Ya, Ibu, mari kita mulai untuk pendidikan kesehatan hari ini. Baik Ibu-ibu, setelah ini saya bagikan leaflet masing-masing ya Ibu-ibu. Ini Bu. Sudah saya bagikan untuk leafletnya ya Ibu. Mari kita mulai untuk pendidikan kesehatan hari ini. Di sini kita menggunakan leaflet. Untuk apa sih itu bilirubin? Nah, untuk bilirubin sendiri di sini adalah peningkatan kadar bilirubin dalam darah, baik faktor fisiologik maupun non fisiologik. Nah, untuk penyebabnya hiperbilirubin ini biasanya disebabkan oleh gangguan konjugasi ataupun peningkatan protein intrasel. Biasanya ini untuk kenaikan fungsi garis penurunan ambulan bilirubin oleh sel-sel hati. Nah, setelah itu untuk penanganan bilirubin sendiri ya Ibu-ibu, di sini ada ASI, setelah itu ada pijat bayi. Nah, untuk ASI sendiri ini dilakukan pemberian ASI sering karena dengan memberikan ASI dapat meningkatkan peristaltik ya Ibu-ibu. Setelah itu untuk pijat bayi untuk menurunkan kadar bilirubinnya Ibu-ibu. Nah, di sini kalau untuk pijat bayi biasanya biasanya dipakai sama ibu-ibu ya. Setelah itu untuk tanda dan gejalanya ini biasanya itu ditandai dengan iktorus. Iktorus ini terjadi apabila terjadi akumulasi bilirubin dalam darah sehingga menyebabkan sklera dan kulit bayi tampak kekuningan. Nah, untuk klasifikasinya bilirubin apa sih? Nah, untuk klasifikasinya bilirubin di sini ada dua. Yang pertama bilirubin patologis.
Nah, untuk hiperbilirubin patologis ini terjadi saat 24 jam setelah bayi lahir. Peningkatan kadar kurang dari 0,5 mg per dl setiap jamnya. Setelah itu untuk yang hiperbilirubin yang fisiologis, di sini ada konsentrasi bilirubin plasma meningkatkan dari nilai normal kurang dari 1 mg per dl menjadi rata-rata 5 mg per dl selama 3 hari pertahanan kehidupan. Nah, setelah itu faktor resiko hiperbilirubin di sini ada ras, genetik, nutrisi, faktor material, berat badan bayi juga. Nah, faktor internalnya di sini faktor internal dan eksternal. Di sini faktor internal seperti usia ya ibu-ibu. Nah, setelah itu pekerjaan, setelah itu pendidikan, sedangkan eksternal seperti ekonomi, sosial, budaya. Baik ibu-ibu, sudah saya jelaskan. Baik ibu-ibu, sudah saya jelaskan untuk pendidikan kesehatan hari ini. Ada yang dipertanyakan? Saya, Mbak. Baik ibu, silakan. Bagaimana cara mengobatinya? Apakah ada cara lain selain dengan obat? Baik ibu, bisa dilakukan untuk terapi menyembur di bawah matahari ya ibu. Karena untuk bayi tersebut bisa terpapar oleh sinar matahari. Jadi untuk mendapatkan vitamin D. Baik, Mbak. Terima kasih. Bagaimana? Apa ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Mbak, saya mau tanya Mbak. Baik ibu, silakan. Tanya tanda dan gejalanya hiperbilirubin itu apa aja? Bisa dijelaskan nggak? Baik ibu, untuk tanda dan gejalanya tadi sudah saya jelaskan di pendidikan kesehatan. Karena ada pertanyaan lagi, saya jelaskan lagi. Untuk tanda dan gejala bilirubin ini ditandai dengan ikterus. Setelah itu ikterus ini terjadi apabila terjadi akumulasi bilirubin. Jadi penyebab sklera dan kulit bayi tampak kekuningan bu, begitu. Oh, baik. Makasih ya Mbak ya. Baik ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya evaluasi ya ibu. Apa yang dimaksud dengan hiperbilirubin bu? Hiperbilirubin adalah suatu fenomena atau kejadian yang sering terjadi pada bayi baru lahir yang ditandai dengan pewarnaan kuning pada kulit. Baik ibu, jawabannya benar. Yang dimaksud tadi apa? Hiperbilirubin. Setelah itu apa pengobatan penyakit hiperbilirubin ibu-ibu? Saya, Mbak. Mungkin bisa dilakukan untuk bayinya dijemur setiap pagi agar kulitnya terpapar sinar matahari. Terima kasih. Baik ibu-ibu, sebelum saya mengakhiri pendidikan kesehatan hari ini, apa ada yang ditanyakan lagi ibu-ibu? Baik ibu-ibu, jika tidak ada, saya akhiri untuk pendidikan kesehatan hari ini. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Semoga bisa diterapkan di rumahnya masing-masing kepada bayinya. Ya ibu-ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.